Pernah mikir nggak sih, apa rahasia sebuah negara bisa begitu tertata dan makmur banget? Ternyata, jawabannya seringkali ada di tempat yang nggak kita sangka. Contohnya, sistem pendaftaran tanah. Nah, kali ini kita bakal bongkar sistem pertanahan Denmark yang luar biasa. Ini adalah pilar tersembunyi di balik kesuksesan mereka, yang sudah dirancang dengan sangat teliti selama berabad-abad. Coba deh, lihat pemandangan ini. Indah banget kan? Tapi di balik semua itu, ada sebuah mesin administrasi yang bekerja tanpa henti. Sebuah sistem yang memastikan setiap jengkal tanah itu tercatat dengan super presisi, memberikan kepastian hukum yang mutlak dan jadi fondasi bagi masyarakat Denmark modern. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam, kita kenalan dulu yuk sama panggung utamanya. Sebenarnya, Denmark itu negara yang seperti apa sih? Jadi, Denmark itu negara yang relatif kecil ya, populasinya sekitar 5,6 juta jiwa, dan 85%-nya tinggal di perkotaan. Geografinya juga unik banget, dataran rendah, garis pantainya panjangnya ribuan kilometer, dan terdiri dari banyak pulau. Nah, kondisi geografis yang unik ini jelas menuntut solusi yang inovatif banget dalam pengelolaan tanah. Nah, yang paling menonjol dari data ini adalah cara mereka memanfaatkan lahannya. Coba bayangin, 2/3 atau 67% lahannya itu dipakai buat pertanian. Ini nunjukin banget betapa krusialnya pengelolaan lahan yang efisien, bukan cuma buat penduduk kota aja, tapi juga untuk menopang sektor pertanian yang jadi tulang punggung ekonomi negara. Sekarang, yuk kita putar waktu mundur sebentar, kita lihat gimana sistem canggih ini lahir dari sebuah kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu keadilan dan keteraturan. Jadi, perjalanan mereka itu dimulai dari sistem feodal yang ya bisa dibilang agak kacau. Lalu, di tahun 1664, terjadi sebuah revolusi administrasi. Pemerintah menciptakan kadaster nasional pertama. Tujuannya sederhana tapi kuat, menciptakan sistem pajak yang adil berdasarkan nilai tanah. Ini langkah yang radikal banget waktu itu. Puncaknya ada di tahun 1844, di mana semua properti wajib didaftarkan dan dipetakan. Ini jadi langkah besar menuju transparansi total. Dan ini buktinya. Lihat deh, peta kadaster dari tahun 1799. Perhatikan betapa detailnya peta ini, padahal ini dibikin lebih dari 200 tahun yang lalu. Ini bukan cuma sekedar catatan di atas kertas, tapi bukti komitmen jangka panjang Denmark terhadap akurasi dan ketelitian. Lalu gimana sistem yang bersejarah ini bertransformasi menjadi mesin modern yang super efisien seperti yang kita lihat hari ini? Yuk kita bedah komponennya. Oke, diagram ini mungkin kelihatan agak rumit ya, tapi sebenarnya logikanya kuat dan sederhana. Semuanya itu bertumpu pada dua pilar utama, registrasi kadaster dan buku tanah. Ayo kita lihat fungsi masing-masing. Pertama, ada registrasi kadaster. Anggap aja ini jantung teknisnya. Dulu fungsinya cuma buat pajak. Sekarang, wah, udah berkembang jadi pusat informasi untuk segala macam hal. Mulai dari transfer properti, perencanaan tata ruang, sampai perlindungan lingkungan. Semuanya terintegrasi dengan mulus dalam satu sistem. Pilar kedua adalah buku tanah. Kalau ini, jantung hukumnya. Disinilah semua aspek legal dicatat. Siapa pemiliknya, apa propertinya sedang dijaminkan, atau ada batasan-batasan hukum lainnya. Inilah yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang mutlak bagi setiap pemilik properti di Denmark. Tentu saja, sistem yang presisi begini nggak bisa jalan sendiri. Ada para profesional yang sangat terampil di baliknya. Nah, siapa sih mereka? Buat jadi surveyor berlisensi di Denmark, jalurnya itu ketat banget. Pertama, harus punya gelar master 5 tahun. Setelah itu, wajib punya pengalaman kerja 3 tahun di perusahaan survei swasta. Baru deh bisa dapat lisensi resmi. Standar yang luar biasa tinggi ini jadi landasan untuk memastikan kualitas sistemnya tetap berkelas dunia dan punya integritas yang nggak diragukan lagi. Dan jumlah mereka itu sangat eksklusif loh. Cuma ada sekitar 1.300 surveyor aktif di seluruh Denmark. Benar-benar sebuah kelompok kecil para ahli yang sangat terspesialisasi yang memegang tanggung jawab besar dalam menjaga salah satu aset administrasi terpenting negara mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum esensi sistem modern mereka dengan sempurna. Jadi, ini bukan lagi cuma soal pajak atau batas tanah di atas kertas. Ini tentang efisiensi, bagaimana menciptakan alur yang mulus untuk menopang ekonomi dan administrasi nasional. Jadi setelah kita melihat sejarahnya, mekanismenya, dan para ahlinya, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari model Denmark ini? Ada 4 poin penting. Pertama, mereka memilih evolusi bertahap, bukan revolusi yang mendadak. Kedua, integrasi total antara data teknis dan hukum. Ketiga, penekanan yang tanpa kompromi pada profesionalisme. Dan yang terpenting, hasilnya adalah kepastian hukum yang kokoh. Dan ini jadi dasar dari kepercayaan publik dan ekonomi yang makmur.
Kisah Denmark ini membuktikan bahwa sistem yang sering dianggap teknis dan ya mungkin membosankan, seperti pendaftaran tanah, sebenarnya adalah kunci pembangunan. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting, jika keteraturan memang menjadi fondasi sebuah bangsa yang sejahtera, seberapa kuat fondasi yang sedang kita bangun untuk masa depan kita sendiri?